Itu pesan yang paling penting untuk diamati, dicermati oleh kaum muslimin dan umat manusia. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang kasih kepada umatnya, telah mengingatkan sebelum kematian banyak sekali akan peristiwa terjadi. Sebagai salah satu bukti kerisalahan beliau, bukti kenabian kerasul beliau adalah apa saja dikatakan dia tentang masa depan semuanya terjadi. Dan hari ini kita setelah 1400 tahun lebih ditinggal oleh beliau, kita berada di situasi peralihan. Jadi saya bacakan saja ya, simpulkan dari buku yang tebal ini, 544 halaman. Kita berada di fase terakhir dari tanda-tanda kiamat besar. Dan mau masuk ke kita fase terakhir dari tanda kiamat kecil, mau masuk ke kiamat besar. Kubro. Nah, ini nggak dipahami oleh kaum muslimin. Di antara ciri tanda kiamat kecil dan kiamat besar, peralihan itu akan terjadi perang dunia ketiga. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali hadisnya. Bahkan terakhir ditemukan manuskrip kuno di Museum Turki yang ditemukan pada awal-awal abad Hijriah. Isinya adalah detail perang-perang akhir zaman. Sampai di situ terjadi perang dunia pertama, ada tokohnya disebutkan oleh Abu Hurairah. Perang dunia ketiga terjadi, muncul tokoh-tokoh situ, Hitler ada namanya. Kemudian kalau kita hidup pada masa kita belajar sejarah ya, ada Saddam Hussein, ada lagi nama seperti tokoh-tokoh di Arab, Mesir ya. Dan terus sampai terjadi perang dunia ketiga. Inilah mengagetkan, itu semuanya saling memperkuat, mempertaut. Nah inilah yang akan saya bagikan sedikit Ustaz. Tapi yang intinya supaya membuat kita takut kepada Allah maksudnya ini, dan mempersiapkan bekal. Baik, kita mulai. Waktu yang diberikan berapa Pak Ustaz? 1 jam ya. Tadi bilangnya 2 jam ya. Karena ini menarik, nanti lama-lama pada betah nih dulu. Baik. Ya baik, kita coba dulu ya 1,5 jam. Kalau bisa terus ya setengah hari nanti. Baik Ustaz. Saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diceritakan oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, saya bacakan saja maknanya ya, artinya supaya cepat. Yarhamukallah, yarhamukallah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kekuasaan dianggap keuntungan, amanat dianggap sebagai harta rampasan perang, membayar zakat dianggap merugikan, belajar agama semata-mata untuk mencari duniawi, ya, suami tunduk kepada istrinya, durhaka terhadap ibunya, mentaati kawan lebih daripada orang tua, bersuara keras di masjid-masjid. Orang fasik menjadi pemimpin suatu bangsa. Pemimpin diangkat dari golongan yang rendah budi pekertinya. Orang dihormati karena takut pada kejahatannya. Para biduan musik merajalela dan digemari. Minuman keras semakin meluas. Umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertamanya. Kira-kira sudah terjadi semuanya belum? Sudah ya? Maksudnya berdasarkan pengamatan ya kita. Yang dimaksud dengan generasi akhir kita ini mengutuk generasi awal, maksudnya itu adalah tertuju kepada kaum Syiah. Pernah dengar mungkin Syiah, sudah dikasih tahu ya oleh mubalik sebelumnya. Kaum Syiah ini memang getol sekali mencela para sahabat, mengkafirkan mereka, bahkan
Aisyah itu dikatakan penzina. Jadi mereka termasuk golongan yang suka mencela generasi awal. Nah, jika 15 fenomena sosial, fenomena alam, kemudian fenomena masjid, ya, ulama, para penuntut ilmu agama, politik, ya, itu semua sudah terjadi seperti yang diisyaratkan tadi, maka Rasulullah mengancam akan terjadi 4 hal. Maka hendaklah mereka waspada. Nah, kita harus cermati apa yang dikatakan beliau oleh sallallahu alaihi wasallam. Pertama, akan terjadi hawa panas. Kedua, gempa, longsor, dan kemusnahan. Kemudian diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain seperti untayan permata yang berjatuhan karena terputus talinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hawa panas baru-baru terjadi. Benar kan? Mulai dari India 2.200 tewas itu, 50 derajat Celcius. Kemudian Pakistan 1.000 menyusul. Kemudian Amerika, Australia. Tepat apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, gempa bumi. Dari tahun 2000 sampai 2012 sudah terjadi 21.000 kali gempa bumi. 21.000 kali. Yang ketiga adalah longsor. Itu Universitas Durham meneliti dari tahun 2000 sampai 2004 itu ada 35.000 lebih korban jiwa dari tanah longsor. Terus masih berlangsung sekarang kan di seluruh dunia. Nah, yang keempat ini kemusnahan. Yang dimaksud dengan kemusnahan adalah hancurnya kota-kota, desa-desa, hilangnya etnis. Orang bilang sekarang etnis cleansing, ya. Etnis cleansing, penghapusan bangsa-bangsa atau etnis karena peperangan maksudnya Pak. Jadi hancur karena peperangan. Nah, yang sekarang kita sedang lihat ini adalah awal daripada perang dunia ketiga yang terjadi di bumi Suriah. Perang ini kaitannya dengan perang dunia kedua, ketiga. Itu adalah perang by design. By design semua yang buat tentu saja kalau pernah dengar The New World Order atau Freemasonry, Zionis, ya, atau Illuminati mungkin Pak ya. Nah, itu maksudnya. Itu yang membuat di belakang itu. Itu sudah dibuat sejak tahun 1871 Masehi. Jadi sebenarnya sudah dicetak itu 1 abad yang lalu oleh Jenderal Albert Pike, petinggi Freemasonry. Tetapi sejak perang dunia ketiga sudah baru sekarang ketahuan tempatnya memang di bumi Suriah. Tetapi mereka memang meyakini Pak, orang-orang Nasrani sama orang-orang Yahudi ini meyakini tentang adanya perang Armageddon itu. Ya, pernah dengarkan Armageddon nggak? Di pasal 18, ayat 18 dari kitab Revelation, ya, perjanjian lama, kitab Wahyu namanya, dikatakan dan roh-roh setan mengumpulkan segenap tentara-tentara di dunia di suatu lembah yang bernama Armageddon. Jadi maksudnya roh-roh setan siapa? Yaitu setan berbentuk manusia. Kalau sekarang organisasinya ya Zionis, Freemasonry. Mereka itulah yang sengaja memang mengumpulkan manusia di dunia, bangsa-bangsa dan negara-negara untuk saling menghancurkan misalnya. Di suatu bukit yang namanya lembah Armageddon. Armageddon itu di Palestina. Palestina termasuk bagian dari Syam. Syam itu di zaman dahulu kala itu meliputi 4 negara kalau sekarang. Jadi Palestina, Yordania, Lebanon, sama satu lagi Syria. 4 inilah. Ini negerinya para nabi, negeri yang dicintai oleh Allah. Di sana ada malaikat yang menjaga terus bumi itu. Nah, itu sekarang terjadi di Suriah perang dunia ketiga yang banyak pengamat militer ya semua itu menyatakan di sana. Dimulai dari peperangan antara Suriah dengan rakyatnya saja kan awalnya itu kan. Kemudian melebar, Amerika campur tangan, Perancis, kemudian negara Teluk Cap, sekarang Rusia masuk, ya, Vietnam, Cina, bahkan Montenegro masuk, Inggris semua. Itu semuanya by design. Turki juga dipaksa masuk, sengaja Rusia mengirim pesawatnya kan supaya ditembak. Kemudian
makin besar. NATO sudah bilang sekarang kalau Turki diserang, kami di belakang Turki. Jadi hemat kata, Perang Dunia Ketiga adalah by design. Permusuhan, pertarungan, pertempuran antara koalisi Islam plus Barat, negara Barat, melawan koalisi Syiah plus komunis sosialis. Tujuannya untuk menghancurkan. Nanti akan kita kupas. Nah, itu yang terjadi saat inilah kaitannya dengan hadis tadi. Itu ketika membahas kemusnahan. Dari mana jalan kok bisa musnah? Dari peperangan itu. Perang Dunia Pertama, tujuannya dikatakan dalam dokumen itu 18. Sekarang ada di dokumen itu ada di museum di Amerika. Tujuan Perang Dunia Pertama adalah menghancurkan kekaisaran Rusia dan menciptakan komunis di sana. Terjadi kan, Pak ya? Markas komunis di Rusia. Perang Dunia Kedua adalah untuk menciptakan negara Israel kaya, markas daripada seluruh kaum Yahudi. Berhasil melalui Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Ketiga adalah untuk menghancurkan seluruh sistem di muka bumi ini. Apakah kapitalis, apakah nanti komunis, apakah agama Islam, Kristen, sehingga orang tidak percaya lagi kepada agamanya dan kepercayaan itu ataupun ideologi. Disitulah bangkitnya sistem satanisme itu, yang orang bilang namanya sistem Dajjal. Apa maksud Dajjal? Sistem palsu. Dajjal kan kepalsuan. Tuhan tapi palsu. Dia menciptakan sistem juga sebelum nanti hadir di akhir zaman dalam bentuk fisik. Sistem ini sudah dikembangkan dulu sama pengikutnya dari Yahudi satanis, Freemason maksudnya. Sistem ideologinya demokrasi murni maksudnya, Pak. Ya, yang anti Tuhan, liberalisme, sekularisme, ya, itu turunannya. Ekonominya ekonomi ribawi, bank-bank ribawi seperti itu. Kemudian pendidikannya pendidikan barat yang sekuler gitu ya. Kemudian sistem kesehatannya, sistem militernya, politiknya, semuanya itu palsu. Yang dihadapkan secara frontal dengan sistem Islam, sistem Tuhan yang itulah. Jadi sebenarnya itu permusuhan itu, Sah. Jadi kembali lagi ke tadi, perang ini adalah sedang terjadi sekarang, Pak. Ini sepertiga sudah masuk. Jadi by design. Orang-orang Yahudi Nasrani, apakah itu George Bush ya, ataukah itu Ronald Reagan, itu sudah sejak 20-30 tahun yang lalu sudah memberikan isyarat akan terjadinya perang ini. Ya. Ada di sini, tapi nanti aja kita beralih ke hadis selanjutnya. Apa selanjutnya bilang? Apabila sudah terjadi ini akan diikuti oleh tanda-tanda kiamat lainnya seperti untayan mutiara, marjan yang terputus talinya sehingga dia terjadi terus beruntun satu demi satu. Maksudnya seperti tasbih, Bu. Kalau dipotong, itu kan bijin terus. Itulah maksudnya apa? Maksudnya kata ulama Ibnu Hajar al-Asqalani, maksudnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar itu ada 10 jumlahnya. Disebutkan saja, pertama munculnya Dajjal, ya Bu ya. Kemudian dakhon, asap muncul di antara langit dan bumi yang akan merusak orang-orang kafir dan menimpakan azab juga pada orang-orang beriman. Nama suratnya di Al-Quran surat Dukhon. Ada itu ya, Ad-Dukhon. Kemudian yang ketiga adalah terbitnya matahari dari arah terbenamnya, munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya dabbah binatang yang bisa berbicara kepada manusia, kemudian membagi dua antara muslim dan mukmin dan orang-orang non beriman. Kemudian muncullah api akan pembenaman bumi, kawasan jadi kota-kota akan tenggelam masuk ke dalam tanah, Pak. Lihat ya, kalau di tempat-tempat di internet itu ada lubang besar di bumi, di kota ini, kota ini. Nah, nanti lebih besar lagi, kawasan timur, barat dan jazirah Arab tenggelam. Lalu terakhir munculnya api dari arah Yaman. Api besar menggiring manusia seluruhnya ke tempat pertemuan terakhir di Palestina. Setelah itu hancurlah dunia yang fana ini. Itu intinya. Dengan demikian, poinnya di sini, Pak. Kita umat Islam yang hidup pada zaman ini
harus menyadari dengan pengetahuan atau informasi yang baru ini bahwa kita sekarang ada di zaman peralihan. Zaman tanda-tanda kiamat kecil hampir seluruhnya berlalu, semua sudah muncul. Kalau kiamat kecil itu didefinisikan ya tanda-tanda mengarah kepada dekatnya kiamat. Ada yang sudah terjadi, ada yang baru muncul, kemudian sedang berjalan, ada lagi yang sedang ditunggu-tunggu. Nah, kita sekarang berada di akhir tanda kiamat kecil. Di antaranya 15 fenomena itu yang berlaku tadi yang saya sebutkan. Dan siksa Allah terjadi sekarang. Hawa panas sudah muncul. Gempa bumi sudah. Tanah longsor sudah. Sekarang kita merasakan kemusnahan. Ya Bosnia, Herzegovina, ya kan. Kemudian Suriah, orang makan kucing, tikus di sana makan bangkai manusia. Terpaksa tuh bertahan itu. Sekarang 1 juta orang mengungsi ke Hongaria kemana. Di mana-mana di negeri mereka dilecehkan oleh umat Islam. Mereka nggak bisa hidup di Suriah. Udah hancur, apalagi masuknya negara-negara Rusia dengan bom klaster, bom fosfor, nggak bisa bertahan. Mengerikan jadinya, Pak. Oleh karena itu kehancuran sedang mengintai. Bukan di sana, Pak. Nanti akan menyebar ke seluruh dunia. Dulu pada waktu Perang Dunia Kedua, Indonesia terlibat kan dengan melawan Belanda, Inggris, Portugis. Pada Perang Dunia Pertama korban jiwanya 40 juta. Sipil maupun militer digabung. Pada Perang Dunia Kedua jumlahnya 70 juta jiwa yang tewas. Dahsyat sekali. Tetapi Perang Dunia Ketiga itu memang untuk menghancurkan. Kalau Bapak pergi ke Amerika, di daerah George itu Amerika ya, di situ ada monumen Stonehenge. Pernah dengar Pak? Mungkin Stonehenge Ibu bisa sambil itu ya, apa browsing. Stonehenge American Monument itu ada 8 prasasti. Di dalam satu prasasti ada 8 bahasa. Isinya the ten of the New World Order. Pernah kita dengar kisah film zaman dulu Pak ya, Ten Commandments. Tapi ini kaum satanis ini membuat juga perjanjian 10, perjanjian tatanan dunia baru namanya, The New World Order. Yang pasal pertama perjanjian itu adalah maintenance humanity under 500 million, ya, in perpetual with balance. Maksudnya menyisakan penduduk dunia tinggal 500 juta jiwa saja supaya seimbang dengan alam. Ternyata kalau diselidiki itu ada 8 bahasa ya, bahasa Inggris, Arab, Prancis, dan semuanya itu akan dimusnahkan oleh kaum tatanan dunia baru nih. Suatu cita-cita dengan mengambil nama The New World Order, sering dikasih tahu oleh George Bush ya, Ronald Reagan, The New World Order, The New tatanan dunia. Maksudnya tatanan dunia baru yang di bawah naungan hukum-hukum dari Freemasonry itu, yaitu liberalisme ya. Agama dunia baru, agama baru yang namanya The New Age. Pernah dengar mungkin saya? The New Age yang sekarang diantara tokohnya itu yang Adnan Krishna itu orang-orang tatanan dunia baru semua itu Pak. Dia menawarkan spiritualitas baru, tapi bukan dari agama Kristen, Hindu, Buddha. Lebih banyak daripada Buddha diciptakan, seperti meditasi, yoga, itu nanti arahnya ke sana agama baru itu. Jadi harus waspada kalau ada training ya, apa pencerahan jiwa dalam bentuk mengobati jarak jauh, ya, bisa pintar pidato, bisa cerdas, bisa mengobati self healing. Itu sebenarnya yang ditawarkan oleh proyek mereka itu. Baik, kita teruskan. Sekarang saya mau bacakan sebuah manuskrip kuno, ya. Dan kami ingatkan, kita sekarang sedang berada di zaman peralihan. Cirinya adalah muncul Perang Dunia Ketiga, itu menghancurkan, memusnahkan, sehingga tinggal 500 juta jiwa saja. Sekarang penduduk dunia 6,5 miliar, penduduk dunia ada 6,5 miliar Pak. Itu mau dihancurkan, sudah lama, lewat KB tadi dikurangi, lewat vaksin ya. Nanti saya akan cerita Bu, vaksin itu jangan anak cucu kita nanti jangan dialah kita sekarang kena vaksin. Itu di dalamnya ada virus AIDS, ya, ada virus autis yang menyebabkan kanker, DM dan sebagainya, itu dari sana. Itu sudah diselidiki sejak abad ke-18 sampai sekarang. Tapi nanti menyusul lah, itu intinya saja.
Jadi sekarang kita berada pada perang dunia ketiga, kemungkinan nanti akan menyambar ke Indonesia, menyeret negara-negara lain. Sekarang kita lihat aja, Cina sedang ngutak-ngutik Natuna kan, itu mau melibatkan nanti dia akan nyeret kita ke pusaran perang dunia, nanti menyebar, bukan di Suriah saja, itu trigger, tapi nanti dia menyeret. Nah, itu kan waspada sekarang Indonesia, Malaysia, Brunei, masalah Natuna ini. Kapal Cina kapal Indonesia sudah masuk merapat kan ke Cina Selatan sekarang, dan Indonesia sudah menyebarkan tentara-tentara profesional, tentara elitnya ke Pulau Natuna untuk berjaga. Kemudian Rusia juga mancing supaya terjadi perpecahan itu dengan ditembak kapal perangnya oleh Turki. Saudi juga sekarang berhadapan dengan Yaman. Jadi sekarang bergolak seluruh dunia. Saya akan bacakan sebuah manuskrip kuno manuskrip ini di Turki Pak disimpan, baru dibuka sekarang. Dalam sebuah riwayat, semula Abu Hurairah radhiyallahu anhu takut menceritakannya. Namun setelah beliau merasa maut hendak menjemput, ia takut menyembunyikan ilmu. Beliau ini dikaruniai oleh Rasulullah 2 kantong ilmu. Aku mempunyai 2 kantong ilmu. Yang satunya sudah kalian ketahui, maksudnya tentang halal dan haram. Tapi satu lagi kalau aku beritahu kalian, maka aku bisa disembelih. Kenapa? Karena ilmu yang satu ini ilmu tentang masa depan. Ilmu-ilmu tentang prediksi Rasulullah, tentang nubuah-nubuah beliau, tentang nama-nama orang munafik di Madinah, nama-nama penguasa nanti yang akan muncul setelah Rasulullah wafat. Itu kalau diketahui orang bisa nggak selamat itu nyawanya Abu Hurairah. Nah sekarang dia mau meninggal, dia mau buka satu kartu rahasia yang ini di antara kartu rahasia lainnya tidak diberitahu. Penting buat kita nanti ya. Ini kan buat kita tujuannya walaupun dia sudah lama. Aku mempunyai informasi tentang peperangan-peperangan yang terjadi di akhir zaman. Buku ini judulnya Perang Akhir Zaman. Judulnya dari seperti. Maka orang-orang berkata, beritahukan kepada kami, nggak apa-apa. Semoga Allah memberimu pahala yang lebih baik. Maka beliau pun berkata, kita perhatikan ya Pak ya, Ibu sekalian. Pada dekade-dekade Hijriah, setelah tahun 1300, hendaklah kalian menghitung beberapa dekade. Satu dekade itu 10 tahun. Sekarang tahun berapa Pak Hijriah? 1400 ya? Ya kan? 430. Nah, dia bilang, hitunglah tahun 1300. Kemudian hitunglah, tambahin lagi beberapa dekade. 10, 20 gitu ya. Jadi 1320 atau 30. Di antara itu. Dia berpendapat bahwa perang dunia yang melibatkan seluruh, maksudnya gini. Raja Romawi, maksudnya penguasa Romawi. Kalau sekarang Eropa itu, maksudnya negara Eropa, Amerika. Berpendapat bahwa perang dunia yang melibatkan seluruh dunia pasti terjadi. Di sini nih ya. Siapa itu raja-raja Romawi? Itu telah tadi Freemasonry itu. Mereka sedang membuat makar, ya, untuk melibatkan seluruh dunia di dalam peperangan. Maka terjadilah dengan kehendak Allah. Tidak lama berlalu, terjadinya pas 1914, 1918. Itu kalau di kurs ke tahun Hijriah, persis dalam ranah itu, interval antara itu terjadinya. Tidak lama berlalu, 1 dekade dan dekade lagi, jadi 20 tahun kemudian lebih kurang. Ya kan? Tahun 3 terjadi tahun, ya. Berkuasalah seseorang laki dari negara yang bernama Jerman. Dia mempunyai nama seperti itu Hir. Maksudnya dia mau bilang, maksudnya Hitler itu. Orang Arab nggak bisa ngomong apa seperti bahasa Inggris. Orang Arab tuh kalau ngomong Indonesia dia bilang Andunesia. Andunesia. Ya, jadi dia caranya pasti melihat sekitar yang namanya sama apa, Hir itu kucing aja Hir itu. Jadi maksudnya Hitler. Ya, cuman yang lebih mirip adalah Hir. Ia ingin menguasai dunia dan memerangi semua negeri bersalju dan kaya.
benar kan Pak? Melalui Blitzkrieg itu ya, serangan kilat ya, ke Polandia, Inggris, Prancis, Swiss, ke Rusia, negara-negara dingin dan kaya. Maka dia berada pada murka Allah setelah berlangsung tahun-tahun api, maksudnya peperangan itu. Maka dia berada pada murka Allah, dia dibunuh secara hina oleh rahasia Rus atau maksudnya agen rahasia Rusia. Saya membaca berita bahwa tengkoraknya Hitler itu ada di Rusia Pak, di museum Rusia. Jadi memang dibunuh pada waktu dia masuk Rusia menyerang ke Jerman itu ya, yaitu dia dilancarkan sembunyi sama istrinya Eva Braun itu. Nah, disitulah akhirnya tertangkap sama agen rahasia Rusia dan itu. Kabarnya di Indonesia katanya dia di sana. Ada film di Indonesia. Tapi tidak ada kaitan, nantilah kita. Kemudian pada dekade Hijriah setelah 1300 tahun, maksudnya tambahin lagi satu dekade lagi. Hitunglah 5 atau 6. Jadi 1350 atau 1360-an antara itu. Mesir akan diperintah oleh seorang pria yang dijuluki sebagai Nasir. Jamal Abdul Nasir maksudnya, Bu. Masih ingat ya kalau baca sejarah ya? Orang-orang Arab menyebutnya Syuja'ul Arab, maksudnya pemberaninya orang Arab. Allah menghinakannya dalam sebuah peperangan dan sebuah peperangan lagi. Maksudnya dia terlibat dalam perang Israel sama Islam itu Pak, tahun 48, 67. Kalah terus. Coba di 1400 tahun yang lalu Abu Hurairah bicara. Terbukti Allah menghendaki untuk memberikan kemenangan bagi Mesir, kemenangan sejati baginya pada bulan yang paling dicintainya dan miliknya. Apakah itu? Itulah bulan Ramadan tahun 1973. Menang lagi, menang akhirnya Pak, Mesir yang ketiga kalinya tahun 73 itu kan. Tapi pada waktu itu bukan zamannya Nasir lagi, tapi zamannya Anwar Sadat. Maka pemilik rumah dan bangsa Arab menyenangkan Mesir dengan Anwar Sadat. Ayahnya adalah Anwar Min. Akan tetapi yang membuat perjanjian damai dengan pencuri-pencuri Masjidil Aqsa di negeri Hazin, yaitulah Anwar Sadat. Dia membuat perjanjian Camp David itu Pak. Benar Pak ya? Langsungnya di Amerika sama Jimmy Carter, sama Perdana Menteri Israel pada waktu itu. Yang matanya buta itu Pak, siapa namanya Pak? Dulu jadi lawakan Warkop Rambos itu, Perdana Menteri Israel yang buta itu. Tahu itu biasanya ibu-ibu yang sudah. Baik. Kemudian di Irak ada pria yang sangat kejam dan Sufyani, maksudnya keturunan Abu Sufyan. Pada salah satu dari kedua matanya ada kasal. Kelopak mata yang turun sedikit, namanya diambil dari pecahan kata Sidam. Siapa kira-kira? Saddam Hussein. Masya Allah. Dan ia Saddam liman arodahu, maksudnya penghancur bagi siapa saja menentangnya. Memang benar kan? Kejam sekali. Dunia berkumpul menyerangnya di Kut kecil, maksudnya Kuwait. Dalam bahasa Arab kalau kitab ada sekolah namanya Fuailun untuk mengecilkan, jadi kitab kecil, Fuailun, Kutaibun. Kut kecil maksudnya Kuwait. Benar kan? Dia mencaplok Kuwait. Ternyata sebenarnya jebakan oleh Amerika. Begitu dia masuk, Amerika mengirim pasukan multinasional ke bendera PBB. Maka dikatakan dia tertipu di sini. Tertipu. Tidak ada kebaikan di dalam diri Saddam Hussein kecuali dengan Islam. Memang dia dulu ideologinya Partai Ba'ath Sosialis Komunis. Dia adalah orang yang baik dan jahat. Ini kata Abu Hurairah, maksudnya beliau ini punya potensi kebaikan karena dia melindungi ahlu sunnah kaum muslimin, tapi dia juga jahat, membunuh bangsa Kurdi Pak ya, meracuni dengan ini, dan dia seperti itu. Kemudian dan kecelakaanlah bagi pengkhianat Imam Mahdi. Nah, di sini nih ya. Pada dekade-dekade Hijriah setelah 1400 tahun, nah ini dia. Sekarang kita fokus ke sini. Tadi 1300 yang terjadi seperti itu, prediksi dari Abu Hurairah. Sekarang 1400 tahun. Hitunglah dekade kedua, ketiga, atau titik-titik. Maksudnya adalah selanjutnya, keempat. Akan muncul Al-Mahdi Al-Amin. Jadi Imam Mahdi ini keturunan Rasulullah SAW akan muncul sebagai pemimpin kaum muslimin di akhir zaman. Setelah itu adalah kehancuran alam semesta.
Dia akan memimpin umat Islam di dalam kejayaan di bawah naungan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada yang meneliti dekade 1410 sampai 20 belum muncul. 1020 sampai 30 belum muncul. Nah, 30 sampai 40 ini ya, kemungkinan akan muncul. Karena 1436, Bu. Sisa 4 tahun lagi. Berarti sebentar lagi akan muncul. Ia memerangi seluruh dunia. Nah, ini dia. Ini dalil perang dunia. Perang dunia keberapa, Pak? Ketiga. Tadi kan sudah disebutkan perang dunia ke-1. Perang dunia kedua sama Hitler. Nah, sekarang di sini disebutkan perang dunia ketiga. Bersatu padu memeranginya orang-orang yang tersesat, maksudnya Nasrani. Orang-orang yang dimurkai, Yahudi. Serta orang-orang yang keterlaluan dalam kemunafikannya. Yang dimaksud adalah kaum Syiah. Mereka ini orang yang terlalu kemunafikan. Mereka mencela Al-Quran, mencela sunnah Rasulullah SAW, mencela para sahabat, tetapi mereka mengaku Muslim. Iya kan? Nah, disitulah maka dikatakan mereka orang yang keterlaluan dalam kemunafikannya. Buktinya sekarang, di dalam perang dunia sekarang yang kita anggap sebagai perang dunia ketiga. Iya kan? Teheran, Libanon, Irak, sama Suriah. Itu semuanya 4 itu negara Syiah semua. Terlibat dalam peperangan itu. Ya, Nasrani sekarang muncul dalam bentuk peta kekuatan negara Amerika dan Eropa. Terlibat dalam perang ini. Serta orang-orang di negeri Isra dan Mi'raj di dekat Gunung Magedon. Tempatnya di negeri Isra, di Syam. Ya, sekarang lagi terjadi ini di Suriah. Ya, keluar menghadapinya ratu dunia dan tipu muslihat, penzina, namanya Amerika. Ia merayu dunia pada hari itu dalam kesesatan dan kekafiran dengan ideologinya, maksudnya liberalisme, sekularisme. Yahudi dunia ketika itu berada pada puncak-puncak ketinggian. Benar nggak, Pak? Dunia menguasai peradaban Yahudi. Yahudi dunia ketika itu berada pada puncak ketinggian, menguasai Al-Quds, maksudnya masjid, apa namanya? Al-Quds itu ya, masjid. Dan kota suci Palestina. Benar semua. Seluruh negeri datang dari laut dan udara. Ini 1400 tahun yang lalu nggak ada udara pesawat. Tapi dikatakan dari udara. Nah, sekarang pakai pesawat itu. Kecuali negeri-negeri salju yang sangat dingin dan negeri-negeri panas yang sangat malut, nggak mau terlibat dalam perang ini. Mungkin daerah Afrika yang paling ujung atau daerah-daerah dingin yang paling jauh ya, dari pusat Suriah ini. Dan mereka tidak punya kepentingan sama Amerika sama Rusia, bukan blok dari mereka berdua. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia sedang membuat tipu daya dan meyakini bahwa Allah bisa membuat tipu muslihat lebih lihai. Ia yakin bahwa seluruh alam adalah milik Allah. Kepada Allah saja semua kembali. Seluruh dunia adalah pohon baginya, akan dikuasainya sejak ranting hingga akarnya. Maka Allah melempari mereka dengan anak panah yang paling dahsyat, yang membakar bumi, laut, dan langit mereka. Langit pun menurunkan hujan yang paling buruk, dan seluruh penduduk bumi mengutuk semua orang kafir di bumi, dan Allah mengizinkan hilangnya semua kekufuran di bumi. Dengan demikian, dari informasi ini, ya, nanti dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, semua terjadi, Pak. Ya. Dengan demikian, Imam Mahdi dia akan lahir dari peperangan. Dia akan muncul di kancah peperangan. Sekarang belum, walaupun dia muncul, tapi dia belum dikenal. Sekarang dia mungkin ada di Suriah ikut bersama para mujahidin untuk membela kaum muslimin tertindas. Cuma tidak ada yang kenal. Nanti dia setelah itu kembali ke Madinah. Nah, disitulah dia akan dikenal setelah itu. Tapi ini memerlukan kajian lagi, Pak. Kapan-kapan kalau ketemu kita bicara lebih detail ya. Ini kita akhir zaman aja fitnah. Pelajaran dari dua hal ini, Pak. Setelah kita melihat, kemudian kita mencocokkan dengan realita kekinian, sampailah kita kepada suatu kesimpulan bahwa kita berada di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman dan puncaknya malapetaka. Maka peristiwa berikutnya adalah munculnya Imam Mahdi. Peperangan itu akan menghancurkan. Peperangan itu melibatkan seluruh dunia seperti yang dicita-citakan atau tergambar dalam perjanjian lama tadi. Tetapi anehnya,
Israel tidak terlibat, Pak. Baru-baru ini Israel sudah mengumumkan bahwa kami tidak ikut di dalam peperangan ini. Ngerti dia, karena dia memang sedang adu domba. Biar dua musuhnya Islam dan Yahudi hancur, saling menghancurkan kan, baru dia naik. Bapak nanti bisa browsing atau di YouTube itu ada mereka membangun hotel-hotel sekarang di bunker di bawah tanah, Pak. Lengkap itu. Berapa biayanya kalau sama kapal-kapal Nuh itu, kapal-kapal untuk nanti menyelamatkan dari perang dunia. Jadi sekarang mereka sudah menyingkir. Dan mereka membuat laboratorium raksasa di kutub utara sama kutub selatan. Menyimpan apa? Namanya judulnya Dome Seed. Dome itu kan akhir zaman kehancuran. Dome, D-O-M-E, Dome. Seed, bibit. Jadi ngumpulin seluruh tanaman-tanaman dari seluruh dunia, Pak, untuk menyambung kehidupan baru nanti. Ibaratnya mereka menyamakan dengan Nuh. Banjir Nuh itu kan menghancurkan seluruh dunia. Harapan baru kembali muncul. Nah, itu mereka sekarang sudah menyiapkan. Jadi mereka akan menghancurkan dulu sama saling menghancurkan. Oleh karena itu, maka setelah perang ini nanti sudah ketahuan, Pak, siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah koalisi Islam dan Kristen. Saya bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini hadis Rasulullah itu dari riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, disepakati oleh Zahabi dan kesahihannya. Sahih. Saya bacakan saja artinya. Bangsa Romawi akan berdamai dengan kalian, maksud umat Islam. Bangsa Romawi akan berdamai dengan kalian sehingga kalian dan mereka berperang bersama melawan musuh dari belakang kalian. Maka kalian akan menang dan mendapatkan harta rampasan. Kalian akan kembali dan istirahat di Zitalul di Lebanon. Lalu ada seorang tentara salib mengangkat salib sambil berkata, "Tentara salib yang menang." Maka salah seorang muslim marah ketika mendengarnya dan berkata, "Bukan, melainkan tentara Allah yang menang." Ia pun melompat ke arah salibis tersebut dan membunuhnya. Maka pada saat itu bangsa Romawi pun bangkit ke arah orang yang memecahkan salib itu dan membunuhnya pula. Maka kaum muslimin pun bangkit ke arah senjata mereka dan mulai berperang. Allah memuliakan pasukan kaum muslimin dengan syahid. Maka bangsa Romawi pun berkata kepada sekutu mereka, sekutu-sekutu mereka, "Kami akan mencukupkan dirimu dari batasan bangsa Arab." Maka mereka pun berkumpul untuk perang Al-Malhamah Kubro, maksudnya perang dunia keempat. Ya. Sehingga saat itu mereka datang di bawah 80 bendera dan setiap bendera membawahi 12.000 tentara. Apa terjemahan maksudnya? Sejak zaman dahulu tidak pernah terjadi, atau jarang sekali terjadi perdamaian antara Nasrani dengan Islam. Yang terjadi adalah perang suci, jihad fisabilillah. Selalu jarang sekali terjadi. Tetapi berakhirnya perang salib atau perang jihad fisabilillah itu adalah setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan munculnya PBB, United Nations. Disitulah perdamaian abadi, tetapi semu sifatnya, ya kan? Tidak ada lagi peperangan, yang adalah kunjungan-kunjungan membangun kedutaan, kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya di bawah naungan PBB. Tetapi, ya, nanti orang-orang Islam dengan orang-orang Barat, Nasrani, akan perang melawan satu musuh bersama. Kapan itu? Artinya setelah PBB berdiri, terjadi perdamaian, pasti akan nanti ada ujungnya. Tidak terjadi perdamaian, peperangan. Itulah yang terjadi sekarang. Koalisi Barat dengan Islam versus koalisi musuh bersama. Siapa itu? Komunis dan Syiah. Syiah ini musuh bersama. Ya kan benar Pak? Syiah ini musuh Amerika, yang musuh orang Islam juga. Rusia juga begitu, musuh Islam, musuh Barat juga dari ideologi, ya kan? Ideologi sosialis komunis melawan ideologi demokrasi liberal. Jadi sekarang yang terjadi. Nah inilah hadisnya itu. Peperangan inilah dimakan dengan perang dunia ketiga. Jadi perang ini yang sekarang kita sedang saksikan perang dunia ketiga. Nanti setelah itu, berarti kalau ini benar dengan asumsi seperti ini, pasti akan dikalahkan
komunis dan Syiah. Tapi ya dalam keadaan sudah hancur lebur, Pak. Hancur lebur. Umat Islamnya juga banyak hancur karena nuklir, Pak. Senjata-senjata pemusnah. Bom nuklir, bom fosfor, ya kan? Bom apalagi EMP, elektronik magnetic pulse. Jadi senjata tapi gelombang, Pak. Punya Korea Utara ya. Kalau ditembakkan di udara itu gelombangnya menghancurkan semua mesin-mesin listrik, komputer, sampai satelit. Makanya benar, banyak pengamat mengatakan dari hadis-hadis penelitian mereka perang akhir zaman itu nanti cuma pakai ketapel, pakai pedang, ya, tidak ada pakai peluru karena sudah habis, pengendalinya itu sudah hilang kontaknya, ya satelitnya, ya komputernya semua sudah habis karena bom nuklir, karena macam-macam tadi. Populasi tinggal sedikit ya, tinggal 500 juta jiwa kemungkinan. Nah disitulah nanti Nasrani berkhianat dengan umat Islam setelah kemenangan itu. Dan sudah ceritakan ya, salib yang mana? Bukan. Seru, akhirnya terjadi peperangan, banyak meninggal, Pak. Disitulah Nasrani mengontak seluruh sekutu-sekutu di Eropa. Itu ada 80 bendera yang dianggap sebagai perwakilan 80 negara Kristen. Masing-masing 12.000 tentara elit, Special Force, Delta Force, melawan 210.000 umat Islam. 960.000 melawan 210.000. Itulah perang dunia keempat yang dinamakan Al-Malhamah Kubro. Setelah itu akan dimenangkan oleh umat Islam. Pertarungan itu cuma 4 hari. The 4 days battle. Tapi dimenangkan oleh umat Islam. Barulah akhirnya umat Islam melawan musuh terakhir. Apa itu? Yahudi dan Dajjal. Ini sudah kelihatan urutannya. Jadi inilah salah satu manfaat dari belajar ilmu tentang nubuah, Islamic futurology. Melihat ke depan apa yang terjadi. Nah sekarang kita di sini posisi di peralihan antara kiamat kecil, kiamat besar. Sudah mau masuk perang dunia ketiga, menghancurkan. Ya, nanti kita akan di akhir akan belajar bagaimana cara menyelamatkan sikapi ini umat Islam. Baru nanti masuk ke perang dunia keempat sehingga penemu nuklir sama bom atom itu Einstein, dia bilang di dalam itunya perang dunia adalah dengan nuklir. Perang dunia ketiga terjadi dengan nuklir, tetapi perang dunia keempat terjadi dengan tongkat dan batu, guys. Stick and batu, stone. Aneh kan? Dari mana dia biasa baca, Pak? Bisa jadi dia meneliti sabda-sabda Rasulullah SAW. Dia bilang perang dunia ketiga terjadi dengan nuklir, tetapi perang dunia keempat terjadi dengan tongkat dan batu. Berarti nuklir menghancurkan seluruh peradaban ini. Sehingga kembali nanti perang dunia keempat itulah Al-Malhamah Kubro antara Islam dan Kristen. Itu perang yang paling besar. Perang dengan apa adanya, Pak. Keterampilan bersenjata, duel face to face. Ya. Setelah itu menang umat Islam, baru menghadapi yang terakhir yang tadi katanya kami tidak mengikuti perang, kata orang Israel. Memang dia sengaja menghancurkan. Disitulah Dajjal muncul, terakhir dibasmi. Setelah itulah berdiri. Jadi yang perlu kita catat, kita akan hadapi sekarang yang paling mendesak adalah perang dunia ketiga. Nah inilah malapetaka yang paling besar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita punya cita-cita banyak, kita sedang mendidik anak-anak kita kan, Pak, tumbuh dewasa. Tapi kita harus juga menyaksikan bahwa di depan kita sedang terjadi fakta hari ini, peperangan di Timur Tengah, kehancuran dari segi ekonomi, politik, budaya, semua. Semua organisasi dunia tidak bisa lagi menyelesaikan masalah ini. Bisa. Suriah tidak bisa diselesaikan. Apakah itu PBB, apakah itu NATO, apakah itu Liga-Liga Arab, Robito Alam Islami, tidak bisa. Semua akan berjalan menuju takdir Allah. Sebagiannya sudah disingkap melalui ilmu yang namanya Islamic futurology. Dan sebagiannya ada di buku ini yang menyoroti tentang akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, bagaimanakah kita menghadapi suasana yang mencekam ini? Mungkin kita sekarang santai, nanti nggak terjadi. Mana buktinya aman-aman aja, di Tebet Barat aman, bisa parkir aman. Tapi dalam sekejap bisa hilang, Pak. Ya, kalau kita melihat ke sana, masih jauh di sana, Pak. Enggak. Ini sekarang bisa menyebar dengan cepat. Maka yang paling pertama harus kita siapkan adalah takwa.
bertobatlah kita kepada Allah dari dosa-dosa yang masih kita geluti setiap hari. Mungkin masih ada ibu-ibu yang belum pakai kerudung, anak-anak putrinya, bapak-bapak juga, gitu kan? Masih banyak yang suka nonton film porno misalnya kan? Astagfirullah. Ya, itu sudah fenomena Pak. Artinya memang nggak bisa ditahan lagi, itu karena sudah lewat persebaran lewat internet Pak. Jadi anak kecil pun begitu. Iya kan? Jadi kadang ulama pun menonton juga. Jadi ya kita sama-sama. Maksudnya ini mengingatkan perang ini karena kehancuran. Azab Allah. Jangan sampai kita yang memang statusnya bukan tentara, bukan militer Pak. Paling tidak kalaupun kita terjebak dalam peperangan gajah-gajah yang besar ini, kita sebagai pelandu mati di tengah-tengah, matilah dalam keimanan Pak. Jangan sampai mati konyol gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, perbaiki keluarga, saling berwasiat. Nah, percakapan papa juga saling kita kuatkan, undang guru ngaji, dengar radio, apa saja, kumpul di majlis taklim. Ketika mempersiapkan dari ilmu yang tadi luar biasa, itu bagaimana cara menyelamatkan? Pertama, kita tahu nanti akan terjadi kehancuran, sehingga tidak ada lagi sumur-sumur yang sifatnya seperti jet pump ini. Maka kita harus buat seperti sumur awal lagi, sumur gali. Kalau listrik mati, kira-kira gimana Pak? Nggak bisa nyuci Bu, nggak bisa mandi. Orang di kota kalau nggak mandi sehari aja udah gatel Pak, sampai 3 hari seminggu, lumutan badannya. Jadi oleh karena itu, dia harus buang. Paling nggak masjid yang difasilitasi, karena nanti ketika terjadi itu masjid menjadi sentral umat Islam Pak ya. Kalau gereja ya Kristen. Kita mandi di sana, mengungsi di sana, kan sudah ada pelajaran dari semua ini gempa bumi, kota Suriah mati seperti apa. Nanti listrik nggak ada lagi. Oleh karena itu kita buat makanan itu 1 tahun. Apa kira-kira itu 1 tahun? Ya paling nggak Indomie kering kan, makanan kering atau kurma. Kurma bisa. Kemudian ada orang-orang dari Jerman yang masuk Islam, dia pindah ke Indonesia, dia beli tanah berapa puluh hektar di Sulawesi, mungkin bisa lihat Pak. Itu dia bangun gubuk, bangun ini, kuda, peternakan, ayam, jadi dia mandiri. Kemudian dia beli kuda, dia beli panah, dia latihan perang untuk menghadapi perang akhir zaman itu. Saya juga sama teman-teman membangun di Tapos, di daerah Parung ke sana itu apa? Ada gunung ya, kaki gunung itu ada, kita bangun di situ kincir air tenaga listrik tapi dari air, mata air dari gunung. Kemudian nanti bangun untuk ayamnya sebagai industri. Untuk listriknya juga nanti pakai dari itu tadi Pak, untuk menyelamatkan. Dari mana kita belajar begitu? Dari Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah dikasih tahu nanti akan datang banjir. Bangun kapal di darat. Aneh, dikira orang gila, orang kafir, ngapain lo Nuh? Bangun kapal di situ. Dia start aja. Akhirnya apa? Ya suruh kan masukin binatang semuanya. Maksudnya pelajaran menghadapi masa depan. Sekarang berkembang di Eropa, Amerika ilmu futurologi kan, tren ke depan melalui analisa statistik dan sebagainya kecil. Tren rambut ke depan gimana? Tren ekonomi ke depan gimana? Tren politik, militer, perang itu semua sudah didiskusikan. Nah, umat Islam 1400 tahun sudah dapat ilmu-ilmu yang lebih detail tentang masa depan. Cuma banyak ditinggalin oleh umat Islam. Lebih silau dengan Barat. Nah, disinilah kita membuat persiapan-persiapan seperti itu, Pak. Oleh karena itu, persiapannya ya kita menabung sekarang, ya, persiapan untuk 1 tahun makan, kemudian perkuatkan silaturahmi dengan umat Islam. Karena ini nanti kalau sudah begitu, kita belajar tahun 98 deh. Tahun 98 ya kan, atau terjadi pergolakan, bagaimana coba keadaannya, mengerikan, mencekam. Kalau di yayasan-yayasan biasanya ada tulisan di akhir itu kan sebelum tanda tangan, pelindung yayasan kan gitu sih kan, Presiden Soeharto, almarhum siapa. Nanti nggak ada lagi Pak pelindung, itu cuma satu-satunya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada lagi yang kuat, yang paling hebat di sini. Semua pada ketakutan. Nah, yang bisa menyelamatkan iman Pak. Anak-anak juga diyakini kita mendekat kepada Allah, bertaubat. Satu lagi, Bapak pernah mendengar sama ibu yang namanya seorang anak muda, Syarifuddin Khalifah? Sudah ada pernah? Apa sudah ya? Ibu coba ya sekarang bawa
apa itu coba di browsing ya, tulis Syarifuddin Khalifah. Kita akan bahas di situ. Ada? Oke, bocah 5 tahun. Itu di Bapak buka. Browsing ya. Dia bukan YouTube ya. Non muslim. Yang pertama ini. Islami kan? Anjir, Muslim. Oh itu YouTube ya? Jangan. Oke, Mustain medianya. Boleh apaan? Keluar itu. Keluar. Boleh saya pinjam Pak? Oh, Ada Bu ya? Kembali mengingat peristiwa tahun 90-an, dunia saat itu gempar dengan berita besar seorang bayi berumur 2 bulan dari keluarga Katolik di Afrika yang menolak dibaptis. Mama, unisibe baptise nami niko Allah na jumbe wake Muhammad. Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Ini umur 2 bulan. Bisa ngomong. Nah ini makanya saya mau kasih tahu Tanda-tanda kiamat itu. ya. Mau dengerin gue ya. Ayah dan ibunya Domisia Francis pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya. Are you Yesus? Apakah kamu Yesus? Kemudian dengan tenang sang bayi Syarifuddin menjawab, no, I'm not Jesus. I'm created by God. God, the same God of created Jesus. Who created Jesus? Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus. Saat itulah ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini bayi lahir tahun 1993. Orang Tanzania, ibunya Katolik. Baru lahir, umur 2 bulan mau dibaptis, ngomong Indo. Ketika tanya pakai bahasa Inggris, dia jawab bahasa Inggris. Ini bukan hoax. Di situ ada tujuan tadi. Ada tujuan. Itu orang Kristen, Pak. Itu sama berita kemana-mana ya. 93 kita gimana sih? Al-Azhar kan? Kalau kita kan diatur sama kaum itu. Ya, Kita masih kita ya. Facebook juga orang-orang. makanya seharusnya kalau ngerti tadi Musa dia diundang ke Indonesia itu dia. Karena dia sudah 20 tahun Sempat lebih. ada di Facebook kan? Beberapa tahun lalu. Ada ya, tahun 90 dulu memang sudah heboh itu Pak. Iya. Tapi kan nggak ada, dulu sudah ada belum internet? Sudah kan sebelum Militer ya. Oh iya. kalau tidak semasif sekarang. Iya, benar ya. Karena tidak aksesnya tidak mudah buat kita. Baik, saya bacakan Bu ya. Bocah Afrika kelahiran tahun 93 itu lahir di Tanzania, Afrika. Anak keturunan non-muslim. Sekarang bayi itu sudah remaja. Setelah ribuan orang di Tanzania kenyang memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil. Syarifuddin Khalifah namanya, bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti